Silahkan video game. Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi dengan channel Nang Ariza. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan lancar rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan tentang alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Dread Out. Dread Out adalah sebuah film horor fantasi petualangan Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Kimo Stambul. Film ini diadaptasi dari permainan video game dengan judul yang sama juga, yaitu Dread Out, buatan Digital Happiness Bandung. Film ini dibintangi oleh Caitlin Halderman, Jeffrey Nicole, Marsha Arwan, Cicio Manasero, Susan Sameh, dan Irsadilah. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita film Dread Out. Yuk. Sebuah ritual dilakukan beberapa orang. Seorang wanita dipaksa mengucapkan mantra yang ia tidak mau untuk membacanya. Di sana terbaring pria kesurupan yang dibungkus oleh jari, dipegang oleh dua pria lainnya. Sementara satu pria lain memberikan instruksi untuk segera membacanya. Di sisi lain, seorang pria memegangi anak yang masih kecil. Dengan terpaksa wanita ini terus membacanya karena panik, suaminya yang kesurupan dan anaknya yang ketakutan. Belum sampai selesai membaca mantra, pria yang memberi instruksi itu menarik sebuah keris dari mulut pria yang kesurupan tersebut. Kini si wanita juga ikut kesurupan. Meski begitu, terus diperintahkan untuk membaca mantranya. Ketika keris dihunuskan untuk menikam pria yang kesurupan, polisi datang dan menembak pemegang keris. Sang wanita yang kesurupan tewas di tempat karena jiwanya telah digantikan oleh roh jahat. Sementara sang anak digendong keluar seorang polisi. Setelah itu, kehidupan Linda memang cukup keras jika dibandingkan dengan teman-teman sekolahnya yang lain. Bagaimana tidak? Ia sudah hidup sendiri sejak masih kecil. Dan kini saat kelas 12, ia juga harus bekerja di sebuah toko waralaba setelah pulang sekolah. Di luar toko, sekumpulan remaja teman sekelas Linda sedang berkumpul, yaitu Jessica, Dian, Benny, dan Eric. Mereka sedang membicarakan hal viral dan jumlah follower. Kemudian mereka melihat video viral lain yang sedang menjelajah gedung tua yang konon angker. Gedung itu terlihat seperti tempat mereka berkumpul. Kemudian, Benny mengusulkan membuat video live yang lebih menantang dengan harapan bisa viral seperti video tadi. Mulailah mereka merancang rencana tersebut. Pertama, mereka akan mengajak Linda yang mana sudah kenal dengan penjaga gedung tersebut. Awalnya Linda menolak ajakan mereka. Namun karena dijanjikan uang yang sepadan dengan gaji Najitoko oleh Jessica, akhirnya Linda mengiyakan. Eric kemudian mengajak Alex, teman kelas yang lain yang lebih pemberani daripada mereka. Akhirnya malam pun tiba. Linda dan kawan-kawan menuju gedung terbengkalai tersebut. Awalnya mereka hanya main-main saja di gedung tua tersebut sambil sesekali live streaming. Langkah mereka kemudian terhenti di sebuah koridor yang ditutup oleh polisi lain. Ya, koridor itu menuju ruang kamar yang pada awal film digunakan sebagai tempat ritual. Di depan pintu ruangan yang berpolis lain, semua terdiam, ragu untuk masuk. Namun Benny sekali lagi memujuk teman-temannya untuk mencoba masuk. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, mereka satu persatu masuk di dalam ruangan tersebut. Ruangan tersebut berantakan sekali, kertas-kertas berserakan menutupi lantai. Jessica mulai live streaming lagi, sementara yang lain menjelajah ruangan tersebut.
Karena penasaran, kertas-kertas yang menutupi lantai disingkirkan. Ternyata di baliknya ada gambar simbol ular yang misterius, seperti simbol sebuah ritual khusus. Tak jauh dari simbol tersebut ada lubang sebesar setengah ubin yang terbuka. Alex mencoba untuk mencari tahu apa yang di dalamnya. Mereka menemukan gulungan manuskrip tua dalam bahasa Sanskerta. Ingatan Linda sepertinya sedang kacau. Ia seolah pernah mengalami kejadian di ruangan tersebut. Lembar demi lembar digelar sampai ada selembar kosong. Mereka bingung kenapa itu kosong. Kemudian salah satu dari bridge HP mereka dinyalakan untuk memperjelas lembaran tersebut. Linda melihat sesuatu. Teman-temannya bingung karena tidak ada apa-apa di gulungan tersebut. Hanya Linda yang mampu melihatnya. Dia pun ternyata paham sedikit tentang huruf-huruf itu dan coba membacanya dengan pelan. Dan karena penasaran, semua temannya mendesak Linda untuk membacanya dengan serius. Linda pun membacanya. Kamar itu langsung berubah mencekam. Serangga dari luar kamar menabrak jendela. Dan ketika hembusan angin yang entah dari mana muncul, tiba-tiba lantai bercahaya dan meledak berubah menjadi air. Dan semua tercebur ke dalamnya. Semua berhasil keluar dari air dan kembali ke kamar, kecuali Linda dan Jessica. Linda juga keluar dari air, tapi dia tidak di kamar, malah di tengah hutan. Dia menjelajahi hutan tersebut sendirian, hanya menggunakan lampu dari HP-nya. Dia ketemu pocong yang keluar dari tanah. Nih pocong serem, bawa celurit woy. Ketika diserang pocong, HP-nya Linda terjatuh dan blitz HP-nya nyala. Ternyata nih blitz bisa ngusir pocong. Setelah lepas dari pocong, dia langsung keluar hutan dan menjumpai rumah mirip sebuah pendopo. Dia tertarik masuk karena ada suara gamelan dari dalam rumah. Assalamualaikum. Di sini dia melihat Jessica sedang melayang di samping hantu kebaya putih. Ketika akan menolong Jessica, tiba-tiba kebaya putih datang lagi dan langsung menyerangnya. Kita kembali ke apartemen. Dian, Benny, Eric, dan Alex minta bantuan ke Pak Satpam untuk membantu mereka karena teman mereka belum kembali dari air. Balik lagi ke alam lain. Dengan lampu HP-nya, Linda bertarung dengan hantu tersebut. Saat mengeluarkan keris, secara tidak sengaja hantu tersebut mati tersusuk kerisnya sendiri karena kilatan lampu HP Linda. Linda membunuh hantu tersebut dan membuat saudarinya, hantu wanita berkebaya merah, murka. Ketika hendak masuk ke kolam dan keluar, tiba-tiba Jessica tertangkap hantu kebaya merah. Untungnya Linda berhasil kabur dan melewati portal. Ketika terdengar geding Jawa, Jessica tiba-tiba muncul dari kolam portal dan menggunakan kebaya merah. Nyatanya itu bukan dirinya yang asli, melainkan sudah dirasuki oleh wanita berkebaya merah. Satpam mencoba membaca sesuatu untuk usir setan. Malah lupa mau baca apa, dasar bodoh kan? Tiba-tiba Jessica langsung menebas tangan Satpam. Jessica lantas menyerang teman-temannya, mengakibatkan satu persatu dari mereka, termasuk dirinya sendiri, masuk kembali ke alam gaib. Untuk menolong temannya, akhirnya Linda ikut kembali ke alam gaib. Di sana dia melihat teman-temannya digantung di sebuah ruangan. Dia terikat ke sebuah kursi dan tiba-tiba nih hantu datang. Nih hantu menyiksa Linda. Sampai Linda akhirnya bisa menggunakan blitz HP-nya lagi. Ketika Linda hampir kalah, Benny muncul dan menolongnya. Disinilah terbongkar. Ternyata Benny adalah keturunan orang yang menyiksa orang tua Linda dulu. Teman-teman mereka akhirnya sadar dan keluar dari ruangan tersebut. Saat terdengar teriakan, mereka langsung lari keluar dari rumah dan menuju ke hutan. Di hutan mereka dikejar oleh banyak pocong.
Ini pocong kagak loncat guys, tapi jalan kayak zombie gitu. Akhirnya mereka bisa kembali dan keluar dari alam gaib, kecuali Benny. Benny masih tertinggal dan tertangkap karena mencari keris. Dan endingnya, wih, gokil guys. Voice call, video dari alam lain. Bagaimana guys menurut kalian tentang film ini? Tentunya out of box kan? Pocong gak meloncat dan bawa celurit lagi. Keren. Oke guys, jangan lupa bantu aku untuk terus bisa mereview film-film horor lainnya dengan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka video ini, like video ini dan jangan lupa subscribe. Nyalain juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video aku berikutnya. Kalian juga bisa guys komen di bawah untuk request film yang ingin aku review. Oke guys, cukup segitu saja dari aku. See you in the next video. Bye bye.